Selamat siang, perkenalkan nama saya Chelsea Salsabila Raffi Putri dari jurusan Food Technology 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai Human Resource Management di perusahaan Walmart. Jadi dalam Human Resource Management itu terdapat beberapa proses yang harus diikuti atau dijalankan baik dari pihak Human Resource-nya maupun dari pihak calon karyawannya. Ada 8 langkah atau 8 proses. Yang pertama adalah Human Resource Planning, yang kedua adalah Recruitment, yang ketiga adalah Selection, yang keempat adalah Orientation, yang kelima adalah Training, yang keenam adalah Performance Management, yang ketujuh adalah Compensation and Benefits, dan yang terakhir adalah Career Development. Yang pertama adalah Human Resource Planning. Jadi, perusahaan Walmart ini memiliki 3 metode yang biasa mereka lakukan untuk melakukan Human Resource Planning. Yang pertama adalah Bottom-up Approach. Ini digunakan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya manusia mulai dari level terendah dalam struktur organisasinya Walmart. Bottom-up approach ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tingkat organisasi memiliki karyawan yang memadai berdasarkan kebutuhan sumber daya manusianya. Selain itu juga bottom-up approach ini sekaligus memastikan bahwa semua kebutuhan sumber daya manusia di tingkat terendah struktur organisasinya Walmart didukung melalui jumlah karyawan yang memadai di tingkat atas struktur organisasi Walmart. Kemudian yang berikutnya adalah trend analysis. Ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan kebutuhan saat ini. Misalnya, Walmart menganalisis rangkaian perubahan sumber daya manusia terbaru dan menggunakan informasi ini untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Manajemen sumber daya manusia Walmart menggunakan analisis tren ini untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia seiring dengan ekspansi global perusahaan. Berikutnya adalah Delphi Method. Ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan pendapat ahli. Jadi, Human Resource Management Walmart ini menggunakan metode Delphi ini untuk memastikan sumber daya manusia yang memadai dalam membangun merek, toko, ataupun fasilitas lainnya. Manajemen sumber daya manusia perusahaan juga menerapkan ini untuk memperkirakan jumlah karyawan yang dibutuhkan di setiap jenis pekerjaan, seperti pekerjaan rantai pasokan, pekerjaan inventaris, pekerjaan penjualan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rekrutmen. Jadi perusahaan Walmart ini mereka menggunakan dua cara untuk melakukan rekrutmen, ada secara internal dan secara eksternal. Nah, saya sekarang akan menjelaskan masing-masing dari internal dan eksternal ini. Kalau yang internal mereka itu ada yang pertama current employees. Biasanya current employees ini adalah sumber perekrutan utama yang dilakukan di Walmart. Jadi misalnya orang-orang yang mau dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi itu adalah current employees, misalkan karyawan-karyawan yang biasanya hanya digaji per jam, kemudian mereka dipromosikan menjadi manajer ke posisi manajerial. Nah, itu biasanya adalah current employees. Kemudian yang berikutnya adalah trainee. Ini adalah biasanya orang-orang yang sudah diberikan pelatihan di perusahaan Walmart itu. Tapi biasanya hanya sedikit yang bisa direkrut oleh Walmart dari trainee-trainee ini. Kemudian yang berikutnya adalah transfer. Ini digunakan untuk mengisi posisi sementara di Walmart berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia jangka pendek, dan ini biasanya hanya direkrut saat ada event-event tertentu, kayak misalnya pas ada Black Friday itu Walmart lagi rame dan biasanya dibutuhkan karyawan-karyawan tambahan. Nah, disinilah transfer employee diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah secara eksternal. Yang pertama adalah respondent to job advertisement. Jadi Walmart ini punya situs web yang mereka jadikan sumber perekrutan. Nah, jadi lowongan kerja itu akan mereka posting secara teratur di situs web perusahaan Walmart untuk pelamar yang tertarik. Nah, ini juga merupakan sumber perekrutan utama secara eksternal yang Walmart punya. Kemudian yang berikutnya adalah kampus. Jadi perusahaan Walmart ini sekarang sudah bekerja sama dengan APU atau American Public University, dan APU ini udah menandatangani perjanjian dengan Walmart untuk memberikan kredit akademik kepada karyawan perusahaan berdasarkan durasi kerja dan ulasan kerja. Selain itu juga Walmart ini bisa menjangkau mahasiswa-mahasiswa APU yang tertarik untuk bekerja di Walmart. Selain itu juga ada previous applicants. Nah, biasanya ini adalah sumber perekrutan yang kurang signifikan di perusahaan Walmart ini, dan mereka ini menggunakan previous applicants sebagai sumber perekrutan karena agar perusahaan itu tidak perlu melakukan evaluasi ekstensif lagi terhadap para pekerja ini, sehingga membantu memaksimalkan efektivitas biaya HR manajemen mereka. Nah, untuk recruitment method yang dilakukan di perusahaan Walmart ini ada secara langsung dan tidak langsung, atau direct dan indirect. Kalau yang direct biasanya HR manajemennya itu bakal langsung menghubungi calon karyawan. Jadi bakal langsung dihubungin apakah dia tertarik untuk bekerja di perusahaan itu atau tidak. Kalau yang indirect itu biasanya mereka melalui
situs web di perusahaan mereka gitu. Nah, yang berikutnya adalah selection. Jadi, selection ini juga ada dua, ada selection kriteria dan ada selection method. Kalau untuk selection kriteria ini biasanya bergantung pada posisi pekerjaan. Kriteria dasarnya itu meliputi latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta hasil pemeriksaan latar belakang kriminal. Untuk posisi karyawan biasa, mereka biasanya menggunakan retensi pengetahuan, misalnya tentang detail produk dan keterampilan interpersonal. Kalau untuk yang posisi supervisor dan manager, biasanya HR manajemen mereka ini menggunakan kemampuan analitis dan pemecahan masalah serta keterampilan manajemen konflik. Kemudian yang berikutnya adalah selection method. Biasanya HR manajemen di Walmart ini menggunakan wawancara terstruktur dan evaluasi pengetahuan pekerjaan untuk sebagian besar posisi pekerjaan di Walmart. Dan selain itu, Walmart juga menggunakan tes kepribadian dan tes penilaian situasional untuk banyak posisi. Meskipun tes ini biasanya hanya digunakan untuk posisi manajer dan supervisor, terutama untuk posisi-posisi seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah orientation. Jadi setelah para calon karyawan dinyatakan diterima menjadi karyawan di Walmart, mereka harus menjalankan orientasi demi menunjang kinerja mereka. Dan masa orientasi karyawan yang ada di Walmart itu berlangsung selama 3 hari. Nah, untuk 2 hari pertama itu diisi dengan dokumen, video, dan pelajaran dasar tentang Walmart. Kemudian di hari ketiga mereka akan melakukan serangkaian modul. Dan nanti di akhir mereka akan diberi kuis. Dan kalau misalkan mereka lulus, mereka akan langsung diarahkan tentang pekerjaan dan juga akan langsung dikasih jadwal kerjanya mereka. Tapi kalau misalkan mereka nggak lulus, mereka harus melakukan kuis itu lagi sampai mereka lulus. Nah, yang berikutnya adalah training. Untuk training ini juga terbagi lagi jadi 4. Yang pertama adalah needs analysis. Untuk needs analysis ini sendiri juga terbagi lagi jadi 3. Yang pertama adalah word analysis. Ini biasanya digunakan untuk memahami pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan khusus yang diberikan untuk memenuhi pekerjaan. Untuk tujuan ini, HR manajemen Walmart itu menerapkan analisis pekerjaan atau tugas sebagai jenis utama analisis kebutuhan pelatihan untuk sebagian besar posisi di Walmart. Kemudian yang kedua adalah cost benefit analysis. Ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis program mana yang memberikan hasil terbaik dengan biaya minimal. Kemudian yang ketiga adalah organizational analysis. Ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah manajemen sumber daya manusia baru atau yang muncul yang dapat diintegrasikan dalam program pelatihan. Kemudian yang kedua adalah program design. Program design ini juga terbagi lagi jadi 2. Yang pertama adalah results oriented program design. Ini merupakan pendekatan utama yang digunakan untuk merancang program pelatihan di Walmart. Tujuannya adalah untuk memenuhi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk setiap pekerjaan. Dan selain itu, yang berikutnya adalah proses oriented program design. Ini digunakan untuk menjaga kinerja prosedur standar yang tepat dan juga untuk mengembangkan program pelatihan bagi karyawan yang terlibat dalam inventaris dan manajemen rantai pasokan. Nah, yang ketiga adalah delivery. Jadi delivery ini juga terbagi lagi jadi 3 lagi. Yang pertama itu adalah discussion. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pengetahuan dasar kepada karyawan pada saat training atau pelatihan berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah on the job training. Ini berlaku untuk karyawan, supervisor, dan beberapa posisi manajerial. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman langsung dalam melakukan tugas-tugas khusus untuk pekerjaan yang terlibat. Kemudian yang berikutnya adalah coaching. Ini di sebagian besar dilakukan untuk posisi supervisor dan manajerial. Jadi nanti manajer senior di Walmart itu akan melatih langsung manajer atau supervisor yang baru dipromosikan untuk mengarahkan mereka ke posisi baru mereka. Kemudian yang keempat adalah evaluation. Jadi tujuan sumatif Walmart dalam mengevaluasi program pelatihannya itu adalah untuk menentukan keefektifan pelatihan untuk memandu manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan program ini. Sedangkan untuk tujuan deskriptif Walmart dalam mengevaluasi program pelatihannya adalah untuk menentukan perubahan di antara peserta pelatihan setelah menyelesaikan program. Nah, yang berikutnya adalah performance management. Jadi performance management ini terbagi lagi jadi 3. Yang pertama adalah customer service orientation.
Ini dilakukan agar Walmart ini bisa secara langsung mengenangani masalah manajemen sumber daya manusianya dalam konteks retail. Dan di sini Walmart menekankan orientasi layanan pelanggan dalam perencanaan kinerja untuk memastikan bahwa layanannya memuaskan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah decision making and results orientation. Ini diterapkan untuk semua posisi meskipun lebih ditekankan dalam perencanaan untuk posisi manajer dan supervisor. Tujuannya adalah agar bisa mengoptimalkan ketahanan organisasi melalui pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah analysis and problem solving. Ini juga lebih ditekankan untuk posisi manajerial dan di sini diharapkan manajer itu bisa menganalisis dan memecahkan masalah di tempat kerja secara efektif. Yang berikutnya adalah compensation and benefits. Untuk compensation and benefit ini terbagi lagi jadi 3. Yang pertama adalah basic pay. Jadi Walmart ini dikenal dengan barang-barangnya yang murah tapi gaji karyawannya rendah. Nah, upah yang rendah ini seringkali dikritik oleh banyak orang karena tidak memadai dalam mendukung kebutuhan karyawan. Oleh sebab itu, Walmart sedang mereformasi manajemen sumber daya manusia mereka. Dan sekarang mereka ini sedang berencana untuk menaikkan upah minimum per jam mereka menjadi $10 per jamnya. Kemudian yang berikutnya adalah benefits. Jadi Walmart ini juga punya banyak banget benefits untuk karyawannya dan salah satu tujuannya ini adalah untuk menjaga motivasi karyawan mereka. Nah, benefit-benefit ini mencakup seperti asuransi penglihatan, asuransi mata, kemudian asuransi perawatan gigi, asuransi jiwa, asuransi kematian, asuransi kecelakaan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah insentif. Walmart ini menawarkan banyak insentif juga bagi pekerjanya dan ini juga bertujuan untuk memotivasi para pekerjanya terutama dalam promosi dan berkontribusi lebih banyak untuk kesuksesan Walmart. Nah, misalnya insentif ini tuh diberikan misalnya seperti perusahaan memberikan pengakuan kepada karyawan yang kinerjanya tinggi. Kemudian selain itu juga karyawan Walmart dapat meningkatkan kinerja dan merencanakan karir panjang mereka melalui pendidikan berkelanjutan di APU. Yang berikutnya adalah career development. Jadi career development ini terbagi jadi 4. Yang pertama adalah individual organizational matching. Jadi di sini Walmart menggunakan metode langsung dan tidak langsung dalam mengevaluasi kecocokan individu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap karyawan sesuai dengan pekerjaan dan juga organisasinya. Kemudian yang kedua adalah career opportunities and requirement. Jadi, human resource management mereka ini mengidentifikasi peluang karir yang tersedia di organisasi mereka. Dan proses identifikasi ini termasuk seperti job analysis results, employee selection criteria, employee interest, dan employee knowledge, skills, and abilities. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah assessing employee potential. Jadi Walmart ini mereka menilai potensi karyawannya melalui banyak variabel. Dan manajer toko bisa menggunakan kriteria dan metode yang berbeda-beda. Tapi secara umum, kriteria yang paling umum dan signifikan yang biasa digunakan itu adalah yang pertama melalui mengetahui employee knowledge, skills, and abilities, dan juga results of performance appraisals. Kemudian yang berikutnya adalah instituting career development initiative. Ini digunakan untuk meningkatkan angkatan kerja, terutama dalam mengisi posisi kepemimpinan atau manajerial. Dan pendekatan ini dilakukan melalui coaching, training, dan juga APU partnership. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan presentasi ini.